Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Udahita, Open Heart and Eyes. Salam jumpa kembali dalam acara talk show Solusi Keluarga Indonesia. Keluarga bahagia, negara jaya. Pada episode hari ini episode yang sangat spesial karena ini memenuhi janji pada episode yang sebelumnya bahwa Pak Eko Budi sebagai founder dari Grahita Indonesia pernah berjanji untuk memberikan penjelasan tentang apa itu aura sintesa. Nah, pada episode hari ini secara khusus kita akan membahas tentang aura sintesa, dan di studio telah hadir Bapak Eko Budi Purwanto. Selamat datang Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Arjan. Salam Grahita. Terima kasih, ini sudah memenuhi janji pada episode sebelumnya mau memberikan penjelasan pada sahabat Grahita tentang aura sintesa itu, karena masih banyak yang belum memahami apa itu aura sintesa. Mungkin dari istilah aura dulu Pak, apa itu aura sintesa gitu. Baik Pak Arjan, selamat sehat. Iya. Salam sehat, salam Grahita tentu saja. Iya. Ini mungkin kali kedua ya Iya. Pak Arjan mengundang saya untuk masuk di dalam acara podcastnya Pak Arjan ini. Aura itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin yang artinya itu khusus. Jadi aura itu artinya khusus. Iya. Jadi mungkin selama ini ada banyak simpang selisih pengetahuan. Iya. Ada berbagai opini karena memang aura itu sendiri memiliki sejarah yang panjang ya. Iya. Jadi aura ini artinya khusus. Grahita Indonesia masuk di dalam subbagian yang disebut dengan psikologi auratik. Artinya Grahita Indonesia membuat pelayanan psikologis yang bersifat spesifik. Begitu kira-kira. Ya. Nah, auratik psikologi ini apakah bisa disebut sebagai aliran baru atau sebenarnya ini hanya bentuk pengembangan gitu Pak? Ya, kalau dibilang aliran baru saya kira enggak juga ya, tetapi karena istilah aura itu sendiri sudah jauh sebelum saya lahir mungkin sudah ada ya, tetapi minimal auratic psychology ini sebagai satu tanda yang bisa memberikan satu batasan bahwa pelayanan Grahita Indonesia itu memang sifatnya spesifik gitu ya. Iya. Itu makanya kami lebih fokus pada istilah ini. Lalu apa sih spesifiknya? Nah, Grahita Indonesia menjadi spesifik karena di dalam pelayanannya itu mengambil berbagai macam subdomain. Ya. Jadi ada aspek biologinya. Aspek biologi. Jadi kalau dibilang psychobiology ada. Iya. Kemudian tentu saja aspek psikologinya ada. Aspek biopsikologi, aspek psikologi pasti ada ya. Nah, di situ yang kemudian kita kembangkan, kemudian kita sintesiskan, kemudian kita sajikan dalam pemaparan tertentu dengan penyajian yang spesifik, dengan bahasa-bahasa color ya. Iya, bukan bahasa-bahasa roh, tapi bahasa-bahasa color. Karena aura ini, ya saya tidak tahu sejak kapan aura ini dimunculkan, tetapi konsep dasar pemberian istilah terhadap berbagai aspek psikologi dalam bentuk coloring itu memang luar biasa gitu. Jadi itu yang kita pergunakan, dan itu ternyata lebih gampang dibaca, mudah dipahamin bagi masyarakat awam, masyarakat awam daripada dengan data-data yang begitu ilmiah gitu ya yang pakai. Jadi menggunakan itu. Seperti itu sebenarnya Pak Arjan.
Ya, nah sekarang kalau misalnya ada masyarakat di Indonesia atau bahkan karena ini banyak juga sahabat-sahabat kita yang tinggal di luar negeri gitu, dan ingin mengetahui sebenarnya aura sintesa saya atau aura saya itu seperti apa gitu, bagaimana supaya saya bisa dapat pelayanan itu, Pak? Oke, selama ini Gereja Indonesia, klien Gereja Indonesia yang khusus mengenai aura ini di Amerika banyak, kemudian di negara-negara Eropa justru mereka banyak di sana ya. Kalau seperti negara tetangga Malaysia, Singapura, Filipina, apakah Singapura ada, gitu? Filipina ada, Thailand ada ya. Yeah. Mereka lebih memilih dengan format penjelasan auratik karena penjabaran mengenai bahasa-bahasa data itu diganti dengan bahasa warna. Iya. Seperti misalnya, sebagai contoh misalnya ya, warna kuning itu sebagai warna kognitif gitu ya. Iya. Kalau kita menggunakan kata kognitif itu agak perlu penjabaran yang banyak. Tapi ketika warna kuningnya berapa persen, kemudian ada munculnya nanti dalam bentuk persentase gitu. Dalam bentuk persentase warna, kemudian brightingnya seberapa, sehingga tahu persis nanti kecenderungannya ke arah mana, seperti itu. Nah, sebetulnya pemeriksaan aura sintesis ini lebih merupakan model metode sintesa ya, metode penggabungan dari berbagai ranah kajian ilmiah yang kemudian menjadi satu format pelaporan data yang bersifat coloring. Jadi semua disampaikan di dalam bentuk color. Itu ternyata sangat mudah. Seperti misalnya warna hijau sama warna kuning gitu. Kalau dicampur menjadi warna apa? Iya. Itu kan nanti ternyata jadi menjadi misalnya biru misalnya kayak gitu ya. Itu nanti ya memang seperti itu gitu. Sehingga penjabarannya sangat mudah, ketika orang membacanya tuh mudah sekali. Jadi dia bisa mengatakan aura gue ini ada di mana gitu. Apa color saya yang paling tinggi apa gitu. Kemudian nanti kalau tingginya seberapa, dia brightingnya seberapa, ada ukurannya berapa. Yang normal berapa sih, ada kayak gitu. Ya, kalau dari sisi masalah, apakah itu bisa terungkap, Pak? Ini sebenarnya individu ini masalahnya seperti ini, atau kalau misalnya untuk kepentingan harmonisasi dalam rumah tangga, oh saya bisa mengetahui suami saya kondisinya seperti ini, permasalahan suami saya seperti ini, begitu juga dengan pasangan, oh istri saya seperti ini, gitu. Apakah itu juga mencakup di situ, Pak? Kembali lagi, pemeriksaan aura sintesis ini sebetulnya hanya dalam bentuk format bahasanya saja yang menggunakan coloring, tapi semua aspek akan keluar. Oh, tetap muncul. Semua muncul, apa yang muncul di dalam sana, termasuk apakah ada penderitaan hidup, ya keluar semua di sana, bisa dimunculkan. Jadi semua akan muncul di sana. Itu menarik sekali ya, terutama bagi pasangan-pasangan muda, terutama yang baru mau menikah, itu kan mungkin kalau di dalam agama dapat bimbingan pranikah, tapi kalau dari aspek psikologi, apakah ini juga membantu ketika kita misalnya ada pasangan yang mau menikah, masing-masing melakukan assessment atau pemeriksaan ini, bagi mereka apakah itu menguntungkan gitu? Praktis ya, praktis menguntungkan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang laki-laki, dia mempunyai warna majority-nya adalah hijau. Kemudian ada perempuan calon pasangannya, majority-nya warna kuning. Itu kalau dicampur, nanti kan pasti akan menjadi biru. Nah, dia sudah bisa mempredik di sana nanti yang akan terjadi, berarti kehidupan saya itu akan menjadi blue nih, seperti itu. Nanti dibahasakan dalam bentuk warna-warna sehingga dia secara logis mudah sekali untuk menyimpulkan sendiri. Itu kelebihan dari format auratik ini sebenarnya. Sedikit gambaran, Pak. Kalau dari warna hijau itu sebenarnya secara psikologisnya itu menggambarkan apa itu, Pak? Kalau warna hijau gitu. Hijau itu lebih mencerminkan affective domain.
afektif, lebih ke perasaan ke ya. afeksi. Bisa dikatakan sebagai kecerdasan emosi gitu, masuk apa enggak? Salah satu diantaranya. Ya karena misalnya warna hijau, itu hijaunya seberapa besar sih? Gitu. Jadi tingkat hijau itu kan mengandung banyak warna sebenarnya, Pak. Iya. Jadi kalau dalam pemeriksaan auratik itu nanti hijau itu sebenarnya terdiri dari misalnya yang paling mudah sebetulnya gini, warna jingga. Warna jingga itu kan kuning, ungu dengan merah gitu. Nanti kuningnya berapa, merahnya berapa kan kalau dengan coloring ketahuan. Nah, kalau dengan aspek psikologi kan jadi banyak sekali yang terjadi. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kelebihan menggunakan auratic format ini, si pembaca itu menjadi sangat mudah untuk kemudian menelisik sendiri. Iya. Nanti muncul di sana. Nah, sebagai gambaran misalnya warna merah itu lebih pada fisik psikomotorik. Psikomotorik. Kemudian warna kuning lebih pada kognitif. Kemudian warna biru itu pada sosial, seperti aspek sosial. Kemudian nanti warna yang lain ada banyak banget warnanya. Kemudian itu nanti akan memunculkan itu semua. Jadi semua bahasanya di dalam bentuk bahasa warna. Nah, sebagian orang mungkin secara salah memberikan penafsiran bahwa aura itu bisa dibaca dengan mata. Ya, ini menarik, Pak. Ya, ini selama ini di masyarakat lebih banyak mengenal ada foto aura gitu. Apakah ini ada mirip-mirip seperti foto aura atau beda supaya tidak ada salah persepsi di masyarakat gitu? Baik, kalau fotosintesis, saya tidak menyebutkan foto aura ya. Fotosintesis itu saya kira tidak akan mengenal warna. Dia hanya mengenal panas ya. Jadi warnanya hanya mungkin warna panas dan warna dingin. Iya. Karena warna dalam auratik ini sebetulnya warna sebagai penandaan, tetapi lebih mendekati pada kenyataannya yang mungkin nggak bisa dilihat. Seperti misalnya ultraviolet kan susah sekali untuk dilihat. Iya. Tetapi kita bisa bahasakan dalam bentuk itu. Nah, banyak orang yang secara salah menafsirkan bahwa aura seseorang itu bisa dilihat, kemudian bisa difoto. Saya tidak yakin itu, walaupun mungkin ada. Karena yang namanya teknologi itu kan nggak bisa kata tidak mungkin. Iya. Jadi mungkin saja dengan teknologi itu. Tetapi kalau PMPO jelas, karena kita mentranslate dari si empunya warna. Jadi kalau saya tanya kepada yang punya warna pasti tahu dong, kamu punya warna apa gitu. Iya. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Jadi dia nanti benar-benar bisa eksak tahu persis warna-warna apa yang muncul gitu. Nah, gambaran warna ini menjadi satu gambaran yang mudah dibaca. Kelebihan dari auratic format ini atau aurat sintesa ini mudah dibaca, mudah disimpulkan sendiri karena hampir semua orang mengenal warna. Iya. Jadi dia bisa membuat simpulan-simpulan, bisa mencampur sendiri. Kalau cat itu dikasih cat begitu banyak, dia ngerti. Oh, ini kalau campur sama ini jadinya apa? Dia ngerti. Ya. Seperti itu sih Pak Arjan. Ya. Tadi kalau berkaitan dengan kepentingan keluarga bisa, kemudian juga untuk bahkan sampai ke biopsikologi atau mungkin disebutnya sebagai data psikoorganik. Nah, kalau dengan aspek bisnis, apakah dengan melakukan pemeriksaan aura sintesa ini, apakah bisa digunakan sebagai data? Oh, saya kalau mau buka usaha dengan potensi saya yang seperti ini, apakah itu juga memungkinkan gitu, Pak? Baik, saya minum dulu boleh ya? Boleh sambil gitu ya. Juga kopi. Iya. Tentu PMPO itu singkatan dari Projective Multi-Phases Orientation. Iya. Artinya dengan metode PMPO itu kita bisa mencapai pada fasa-fasa yang bersifat ganda. Artinya segala aspek bisa diukur dalam konteks itu. Tentu Pak Arja tanya, bagaimana untuk bisnis? Apakah bisa? Bisa. Untuk memprediksi musim ke depan misalnya, kalau di Indonesia masih nggak ada masalah ya. Di Indonesia ini humidity-nya tinggi,
panasnya juga tidak berlebihan. Tapi bagi orang-orang Eropa, dia perlu sekali dalam musim gugur nanti, saya kalau usaha endurance-nya seperti apa, itu bisa. Ya. Secara eksak, secara pasti bisa langsung diketahui kekuatanmu itu segini. Bila kamu akan mencapai segini harus diapakan. Itu semua ada nanti. Wah, itu menarik sekali. Ini jaga terutama bagi sahabat-sahabat kita yang tinggal di Eropa atau mungkin di terutama yang mengenal 4 musim gitu. Karena kalau di kita kan cuma 2 musim saja gitu. Tapi kalau di mereka ada 4 musim. Nah, ini kan juga perlu juga bisa melakukan pemeriksaan ini. Betul, termasuk bagi mereka yang sekarang bergelut di bidang politik misalnya. Oh, termasuk politik. Wah, ini bisa dipakai juga? Ya, kalau Pak Arjan mungkin menjadi seorang ketua partai, kalau tanya dengan anggotanya, kamu serius nggak ikut partai kita? Ya pasti jawabnya serius. Tetapi apakah dia serius benar apa tidak, itu bisa diukur secara pasti. Jadi bisa juga digunakan untuk mengukur integritas dari kader tersebut. Ya, kira-kira seperti itu kabarnya. Wah, iya. Tetapi tentu saja apa namanya, tidak kemudian multiguna kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, tidak seperti itu ya. Tapi ini kan sebenarnya data yang bisa diambil dari 99,9% mind manusia. Iya, bisa diambil. Kami sedang mengembangkan sampai nanti namanya real time mind translator. Wah, kalau sudah sampai ke arah itu mungkin akan sangat luar biasa ya. Tetapi ya mudah-mudahan nanti Pak Eko ada waktulah untuk menjelaskan itu pada episode dan itu berikutnya. Membutuhkan Pak Arjan jumlahnya banyak. Kemudian membutuhkan kayak Pak Firman gitu. Membutuhkan banyak sekali itu membutuhkan. Tetapi tentu saja bagi ilmu itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita nanti harapannya sampai ke sana. Nah, kalau sudah sampai pada real time analysis itu sangat luar biasa, bisa lebih detail lagi, bahkan nanti bisa. Tetapi jangan salah, sekarang ini bahkan Elon Musk itu sudah meletakkan chip bisa di otaknya monyet misalnya kayak gitu. Jadi nanti itu saya kira sesuatu yang memungkinkan untuk ke sana. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya, juga terima kasih telah meluangkan waktu hadir ke studio untuk memberikan pencerahan bagi sahabat Gaita dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan apa itu aura sintesa, apa itu aura, bahkan tadi juga bisa digunakan untuk teman-teman kita atau sahabat-sahabat Gaita yang tinggal di luar negeri. Ya. Terima kasih sahabat Gaita telah menyaksikan tayangan ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Eko masih ada sedikit tambahan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe Suharjan apa namanya? Harjan Grahita Indonesia. Harjan Grahita Indonesia, Bayang TV dan Julianus Eko Production. Ya. Subscribe, ping. Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.